kita branding mencari bintang. Sebab apa yang dijelaskan oleh Prof. Ainun tadi itu adalah seorang bintang. Tidak mungkin yang biasa-biasa saja gitu ya. Istilah saya harus multitasking, keterampilannya pun luar biasa, kemampuannya pun luar biasa gitu. Bukan cuma satu saja gitu, manajemen saja tidak. Ternyata harus bisnis, harus PTJJ, harus digital, harus ini, harus itu. Itu seorang bintang dia. Jadi kita mencari bintang. Dan ini dari 1 Maret dibuka. Sekarang kita sudah memasuki pertengahan bulan Maret. Betul. 17 Maret ya Prof. Ada bocoran udah berapa yang daftar, Bu? Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, saat ini Universitas Terbuka sedang mencari rektor baru untuk periode 2025 hingga 2030. Proses seleksi terbuka rektor UT saat ini sedang masuk di tahap pendaftaran. Pendaftaran bakal calon rektor UT telah dibuka dari 1 Maret 2025 awal bulan kemarin hingga 22 April 2025 mendatang. Sebagai bagian dari regenerasi UT, ini perguruan tinggi negeri berbasis pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh PTTJJ, singkatannya Tribuners, ini mencari rektor baru yang mampu membawa UT ke level lebih tinggi dalam inovasi pendidikan digital. Kita mau tahu bagaimana proses seleksi dari rektor UT untuk periode 2025 hingga 2030. Untuk itu saat ini bersama saya sudah hadir di studio Tribun News ada Profesor Ainun Naim selaku Ketua Majelis Wali Amanat UT. Selamat siang Prof. Kemudian ada juga Profesor Paulina Panen selaku Ketua Panitia Pemilihan Rektor UT. Selamat siang Prof. Kabar sehat saat ini ya? Alhamdulillah. Ini kita masih jam 2:30, masih sekitar 2,5 jam lagi menuju berbuka. Kita mau ngobrolin mengenai proses dari pemilihan Rektor UT 2025 hingga 2030. Betul. Setelah Rektor UT sebelumnya ini menjabat ya di Kemenko PMK, kemudian ada PLT, dan saat ini kita mau mencari yang definitif terbaru. Dan memang akan habis. Dan memang akan habis di Agustus mendatang ya Prof ya, seingatku ya. Baik, mungkin aku ke Prof Ainun dulu selaku MWA ini yang punya merumuskan pasti ya syarat-syaratnya untuk menjadi rektor. Prof, ini yang menjadi highlight di pemilihan rektor tahun ini seperti apa, Prof? Ya, jadi Majelis Wali Amanat ini punya tugas untuk mengelola proses pemilihan dan nanti pelantikan rektor ya. Mulai dari perumusan kebijakannya yang harus kita turunkan dari peraturan pemerintah ya. Peraturan pemerintah mengenai Universitas Terbuka sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum, dan PP itu didasarkan pada Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi prinsipnya adalah kita ingin mencari rektor yang cocok, yang bisa mengantisipasi perubahan-perubahan yang menjadi tuntutan bagi perguruan tinggi. Kita tahu bahwa sekarang ini ada banyak sekali perubahan, terutama yang didrive oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Jadi sebenarnya universitas itu juga motor dari perubahan, sehingga dia juga harus berubah, tidak hanya mengantisipasi tapi memimpin perubahan yang membuat masyarakat menjadi lebih baik. Nah, kita ingin rektor yang sesuai dengan pandangan itu, yang bisa membuat UT berkembang menjadi perguruan tinggi yang bersifat terbuka, tapi standar kualitasnya juga tidak kalah dengan perguruan tinggi konvensional, bahkan juga memenuhi standar global. Baik, kemudian turunannya setelah dari MWA seperti apa, Bu Paulina? Syarat-syaratnya apakah ada berapa syarat yang diberikan kepada para calon bakal ya, ini masih calon bakal rektor UT, Bu? Pada dasarnya ada 17 poin atau 17 syarat gitu ya, boleh dibilang sweet 17 lah begitu ya.
Tapi ada beberapa syarat utama. Kalau yang syarat-syarat umum kan seperti KTP, daftar riwayat hidup itu sama barangkali ya. Tapi ada syarat khusus yang memang kita menurunkan dari harapan-harapan teman-teman di MWA, yaitu antara lain bahwa rektor UT ke depan itu paling tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan ya untuk memanage begitu PTJJ tadi, perguruan tinggi jarak jauh, terbuka dan jarak jauh ya, karena UT sifatnya seperti itu. Kemudian berikutnya dia juga diharapkan bisa memposisikan UT di dalam komunitas pendidikan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan keunggulan-keunggulan UT tentunya ya. Nah, ini yang perlu digali luar biasa dan divisikan ke depan. Berikutnya juga dia perlu bisa gitu ya, atau punya jiwa kewirausahaan dan business minded. Karena UT sekarang sudah PTNBH dan kedepannya kan harus jalan berdasarkan PTNBH tersebut yang mempunyai kemandirian secara hukum begitu ya, sehingga bisa berkiprah dan berkembang menjadi lebih baik. Baik, itu tadi 17 syaratnya ya, ya, Prof. Sweet 17. Sweet 17 ini dari 1 Maret dibuka. Sekarang kita sudah memasuki pertengahan bulan Maret. Betul. 17 Maret ya, Prof. Ada bocoran udah berapa yang daftar, Bu? Boleh, Pak? Ya, boleh. Minat sih banyak, saya kira ya. Kita optimis banyak warga masyarakat yang memenuhi syarat itu, yang juga punya motivasi untuk membesarkan dan mengembangkan pendidikan tinggi kita gitu. Oke, ini masih sampai 22 April ya, kita menanti nih putra-putri terbaik, para praktisi pendidikan. Ini boleh karena nggak harus dari UT dosennya, dari manapun terbuka ya. Betul. Baik. Kemudian proses transparansinya seperti apa? Karena kita tahu ini juga PTN ya, Bu Paulina, seperti apa? Sebetulnya sederhana saja gitu ya. Semua proses diketahui oleh masyarakat, terbuka di dalam website kita itu secara umum. Tetapi prosesnya sendiri nanti PPR tidak jalan sendiri, tidak sebagai institusi yang menentukan semuanya, karena kami juga punya MWA, lalu ada juga nanti senat akademik, lalu ada masyarakat sivitas akademika UT dan sebagainya. Jadi semua punya peran dan punya andil, sehingga PPR tidak jalan sendirian dan tidak juga menentukan sendiri. Kita nantinya hasil musyawarah, mufakat dan segala macam, pokoknya kita satukan. Ya, jadi ada menteri juga. Nah, ada menteri juga. Jadi yang menetapkan pada akhirnya menteri. Dan menteri itu juga anggota MWA, tapi dalam proses pemilihan itu punya 35% suara untuk memastikan bahwa perguruan tinggi ini mempunyai visi dan menjalankan visi sesuai dengan visi negara gitu. Kita juga membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan informasi. Jadi kita punya whistleblowing system, yang mana masyarakat yang punya informasi penting untuk disampaikan kepada kami itu bisa menyampaikannya. Termasuk masyarakat UT sendiri. Oke, ini selaku MWA soalnya sebagai juga mendengarkan dari mahasiswa, dari masyarakat, dari pemerintah. Nih ada nih pusatnya di MWA ya Pak ya. Oke, kalau misalnya saya cari tahu, ini kan visi, misi, tujuan UT ini menciptakan lingkungan akademik yang unggul, inovatif, dan juga berintegritas. 3 poin utama yang kalau kita cermatin, ini adalah 3 poin penting yang maknanya juga cukup besar, dan untuk memiliki seorang rektor yang bisa memenuhi dan mendukung visi misi ini pasti berat sekali menghadapi tantangan zaman juga saat ini. Mau tahu dong Prof, Pak Ainun, ini seperti apa yang paling diharapkan, karena mungkin ada program unggulan juga yang ingin gitu dari MWA, dari panitia, ingin nantinya rektor itu mampu mewujudkan program yang existing sekarang berjalan. Ya, tadi juga Bu Pauline sudah menyebutkan ya, kita ingin orang yang punya visi pendidikan, ya, pendidikan tinggi. Kalau kita bicara pendidikan tinggi itu ada 3 unsur sebenarnya: pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Dan dari situ dia juga bisa mengelola sebagai entitas dalam tanda petik bisnis, tapi sebenarnya bukan bisnis ini. Bukan profit oriented, nggak boleh. Perguruan tinggi itu harus non profit oriented. Itu artinya
dia bisa mengelola dan mengembangkan sumber daya untuk menghidupi dan mengembangkan institusi itu, bukan untuk pemegang sahamnya, bukan untuk pemerintah, bukan untuk tapi untuk pendidikan itu sendiri itu. Jadi orang yang punya visi seperti itu tentu dia punya pengalaman social entrepreneurship gitu. Jadi dia pernah mengembangkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di bidang Tridharma perguruan tinggi itu. Oke, nah inilah yang sedang dicari. Ini semoga kriterianya dapat nih dari sekitar kita ada momen sebulanan ya. Pendaftarannya ya. Oke. Nah, ngomongin lagi tadi karena kita udah ngomongin bisnis. Nggak boleh bisnis oriented, tapi tetap ada bisnis di lingkungan perguruan tinggi negeri. Prof, seperti apa sih tantangan dari universitas saat ini, Prof? Ya, saya bisa memberi contoh ya. Perguruan tinggi berbisnis itu bukan menaikkan tuition loh, bukan menaikkan tuition, tapi kita bisa misalnya mendapatkan grant ya, atau mengembangkan kegiatan-kegiatan yang mensupport pendidikan yang bisa kita sediakan masyarakat, dan masyarakat bisa memberikan dalam tanda petik membeli ya, sehingga bisa menghidupi universitas terbuka itu. Misalnya kita juga bisa mengembangkan semacam kursus-kursus atau pengambilan mata kuliah non degree ya, non degree seperti yang dilakukan oleh berbagai institusi lainnya sekarang ini. Itu bisa akhirnya mengembangkan atau menghasilkan resources yang bisa menghidupi dan mengembangkan UT. Atau kalau di universitas di luar negeri misalnya, dia punya kegiatan-kegiatan olahraga, punya sport club ya, punya yang mana ini sulit untuk UT, tapi kita harus cari sesuatu yang lain lagi gitu. Iya, karena kita juga tahu ya UT ini kan kebanyakan mahasiswanya juga di mana-mana, karena ada udah ada di berapa daerah aja, Prof, saat ini? Hampir semua daerah di Indonesia. Di Indonesia semua. Jadi rektornya nggak cuma di Jakarta, se-Indonesia. Kalau universitas lainnya rektornya pusatnya di Jakarta doang, di Depok doang, di Jakarta di Semarang. Ini seluruh Indonesia tambah 80 yang di luar negeri. 80 titik di luar negeri. Oke, nah itu dia makanya rekrutmennya juga seleksinya ketat sekali ya, Ibu sangat Paulina, ketat. ya. Oke. Tapi tetap terbuka. Tidak ada batasan jumlah, nanti semuanya akan diumumkan siapa yang lolos di April mendatang. Oke, baik. Apakah ada tema khusus yang diambil dalam proses seleksi rektor untuk periode 2025-2030, Ibu Paulina? Kita branding mencari bintang. Sebab apa yang dijelaskan oleh Prof. Ainun tadi itu adalah seorang bintang. Tidak mungkin yang biasa-biasa saja gitu ya. Istilah saya harus multitasking, keterampilannya pun luar biasa, kemampuannya pun luar biasa gitu. Bukan cuma satu saja gitu, manajemen saja tidak. Ternyata harus bisnis, harus PTJJ, harus digital, harus ini, harus itu. Itu seorang bintang dia. Jadi kita mencari bintang. Mencari bintang ya. Termasuk juga kalau misalnya dia terkenal ini juga jadi itu salah satu pendukung gitu ya. Oke, baik. Kemudian ini kalau misalnya kita ngomongin UT lagi, kita tahu banget deh kalau misalnya ini di kalangan saya gitu ya, Prof ya. Ini kan UT nih enak nih karena pembelajarannya bisa jarak jauh. Seperti itu. Nah, ini kedepannya apakah ada yang sedang dilakukan lagi program dari UT? Karena saya sempat mendengar ada program 1 juta mahasiswa juga. Apakah itu juga yang akan dibombardir juga untuk calon rektor UT bisa mewujudkan itu, Prof? Begini, jadi yang menjadi fokus utama UT dan menjadi visi UT yang juga diamanahkan oleh negara ya, karena tertuang di dalam peraturan pemerintah, itu adalah menyediakan layanan pendidikan tinggi terbuka dan berkualitas gitu. Jadi fokusnya itu sehingga rektor yang kita inginkan itu adalah yang bisa membawa UT menyediakan perguruan tinggi yang berkualitas. Benchmarknya ya perguruan tinggi sesama di luar negeri, misalnya Open University of London misalnya, UK ya, di UK itu juga ada di berbagai negara.
kita juga harus direkognisi masyarakat internasional. Lulusan kita harus bisa bekerja, Ya. atau kalau dia sudah bisa bekerja, karirnya akan meningkat. Harus diukur dari situ. Gitu. Kemudian dosennya juga punya hasil penelitian, punya invensi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi itu yang kita inginkan. Pendidikan berkualitas Ya, yang akan pendidikan ditekankan berkualitas, supaya ya. rektor baru nanti bisa Ya. menekankan itu ya, biar Ya. nama UT juga makin baik Betul. terus ke depannya. Ya. Baik. Selain itu juga gini ya, kalau kita bicara pendidikan yang terbuka seperti ini, kemudian fleksibel ya, itu kita juga harus bisa memotivasi mahasiswa sehingga mereka bisa belajar mandiri dan mereka termotivasi untuk belajar. Karena kalau nggak termotivasi untuk belajar, gimana dia bisa belajar? Nggak ada yang ngawasi. Kalau konvensional kan kita bisa melihat absennya, kita bisa melihat mereka bicara. Ini tidak, ini atau kalau tak bisa terbatas gitu. Jadi kita harus bisa itu tadi, memotivasi mahasiswa bisa belajar mandiri dan mau belajar mandiri. Oke, kalau nggak absen terus gimana Prof nanti hitungannya Prof? Kalau misalnya konvensional jadi kan gini. nggak boleh 3 kali kalau nggak masuk. Kalau kita punya namanya ada learning management system ya, jadi ada aplikasi yang bisa memonitor mereka itu melakukan apa saja. Gitu. Dari pembelajaran yang Dari dikasih. proses pembelajaran oh, yang ya. kita- Kalau yang manual ya dari kertas kerja mereka, dari hasil-hasil mereka mengerjakan tugas gitu. Oke, baik. Aduh, ini pokoknya soal pendidikan berkualitas, apakah nanti juga akan nambah lagi daerah-daerah yang akan UT buka di provinsi mana gitu? Iya, saya kira kita juga punya target untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Jadi jangan sampai ada masyarakat yang tidak terjangkau oleh pendidikan tinggi. Oke. Tapi ya itu jangkauannya harus dengan kuliah yang berkualitas gitu, tidak sekedar kuliah gitu. Iya, karena kalau ngomongin pendidikan saat ini tuh lagi ada dirancang juga ya sekolah yang Ya banyak sekolah unggulan, sekolah rakyat. Sekolah rakyat juga nih bakal launching di Juli. Ya. Ini kan berarti kan nih tatanannya itu dari bawahnya sampai atasnya nih Ya. udah hadir di mana-mana. Karena nanti Betul. sekolah rakyat ini juga akan dibuka. Mungkin Ya. ya kalau kita bisa bilang ada sekolah rakyat di universitasnya, ada universitas terbuka yang juga ada di Ya. berbagai daerah. Ini bagaimana para praktisi pendidikan ini menyambut sekarang nih konsen terhadap pendidikan tuh juga setinggi itu gitu. Mungkin dari Prof. Paulina dulu. Sangat luar biasa ya, bahwa pemerintah Indonesia sekarang konsen setinggi itu. Sebetulnya dari dulu juga sudah lumayan, Mbak. Dulu sudah ada SMP terbuka, sudah ada SMA terbuka, kemudian juga ada kejar paket begitu ya, kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C, itu antara lain usaha-usaha pemerintah. Nah sekarang semakin diperluas lagi, saya rasa itu luar biasa sekali begitu ya upayanya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan yaitu bahwa satu literacy itu bisa tercapai ya. Sekarang ini kan kondisinya di 67%, begitu bisalah sampai 80%, amin. atau kalau bisa 90% luar biasa begitu ya. Terus angka partisipasi anak sekolah gitu ya, kalau yang SD itu kan juga belum nyampe 100% gitu. Nah itu bisa meningkat gitu ya. Tapi itu kan ukuran-ukuran di tataran output ya Mbak ya. Nah, apa yang tadi diomongin oleh Prof. Ainun itu adalah tatarannya outcome, bahwa nanti hasil dari proses pendidikan tersebut adalah sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, yang bisa diterima di dalam maupun luar negeri, di PNS maupun non-PNS begitu. Jadi harapan kita dengan proses pendidikan yang sudah didukung pemerintah, yang luar biasa, yang beragam-ragam, itu bisa meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Iya. Outcome-nya nanti pokoknya best ya, Iya. Bu Paulina ya. Outcome-nya the best, kan mencari bintang. Benar sekali. Dan memang sekarang kalau kita mengukur antara lain ya, mengukur suksesnya perguruan tinggi, itu lulusannya itu gajinya berapa? Iya, dia
bisa apa di masyarakat. Itu ukurannya. Iya, Prof. Bukan Apalagi- IP-nya berapa, dia ini bukan, tapi betul. dia bisa apa di masyarakat. Betul. Apalagi seperti sekarang ya Prof, ini kita Iya. lagi ada gelombang PHK yang cukup besar di betul. awal tahun Iya, 2025 ini. Iya. Dan kita juga mungkin Prof pasti sudah mendengar dari mahasiswa-mahasiswanya kalau sekarang tuh lulusan-lulusan dari universitas juga susah sekali untuk mencari pekerjaan. Betul. Nah, ini mungkin Prof Ainun yang sering mendengarkan keluhan-keluhan ini seperti apa Prof yang Ya, akan nanti kuncinya jadi orang itu harus punya bekal sehingga dia lebih kreatif menghadapi berbagai perubahan. Gitu. Kalau misalnya dia kena PHK misalnya, kalau dia kreatif dia mudah cari pekerjaan lain. Ya, kalau dia punya bekal yang cukup ya dari proses dia belajar di perguruan tinggi maupun dari pengembangan dirinya, dia akan mudah cari alternatif lain. Ya. Gitu. Nah, itu dukungannya seperti apa dari UT saat ini? Karena ternyata ada lain ya di lain bidang ilmu gitu yang juga harus Ya, ditonjolkan. jadi memang kalau terkait dengan hal itu kita harus memberikan ilmu yang sifatnya basic tapi luas, basic dan luas, tidak spesifik. Kalau spesifik, kalau yang spesifik ini nggak dipakai dia nggak bisa apa-apa lagi. Iya. Tapi dia harus kita beri bekal yang basic. Basic itu kayak tadi Bu Pauline bicara literasi itu termasuk matematik, ya termasuk critical thinking, ya itu hal seperti itu harus kita berikan. Salah satu sumbangsih Ya. UT terhadap mereka yang menjadi mahasiswa UT itu adalah yang seperti Prof Ainun tadi sampaikan, mereka akan senang belajar dan tidak akan pernah berhenti belajar. Itu sebabnya UT menyatakan kita itu mempromosikan lifelong learning. Nah, jadi harapannya nanti lulusan UT selain juga memang sudah terbekali dengan keterampilan-keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh, itu juga mempunyai skills atau keterampilan untuk lifelong learning. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa dia bisa belajar kapan saja, di mana saja, ya kan? UT kan seperti itu. Jadi setiap saat dia bisa belajar hal-hal yang baru. Ya, tidak terkendala lagi, saya harus ke kuliah nih, saya harus ke kampus nih. Enggak, karena sudah terbiasa dengan sifatnya UT yang di mana saja, kapan saja, you can do something, you can learn. Ya. Bicara PHK tadi, itu menariknya begini juga. Gimana Jadi, tuh, Prof? ada orang terkena PHK karena skillnya udah katakanlah obsolete ya, sudah nggak terpakai lagi. Nah, UT bisa menyediakan hal baru, ilmu baru atau keterampilan baru yang dia bisa ambil. Yeah. Saya pernah ketemu beberapa orang ya, anak-anak muda yang kemudian switch profesi, pindah profesi. Nah, dia mengambil ke UT atau ke provider lainnya untuk mendapatkan skill baru untuk pekerjaan dia yang baru. Udah S1 tapi nambah lagi ke UT Iya. gitu. Iya. Oke. Yang paling laris tuh Ya, jurusan apa tuh ya kita kalau cari lagi mau rektor switch? yang bisa menangkap memfasilitasi hal seperti ini. Iya, pokoknya ini semua ada nih di UT ya. Iya. Kalau misalnya kemarin udah dapat ilmu patennya gitu lah, ini kalau mau Iya. nyari skill lainnya, mungkin dia butuh sosialnya, nih ada ya. Ada yang misalnya dia sudah ahli hukum, Ya. tapi terus entah bagaimana ceritanya, mungkin di pekerjaan dia dan sebagainya perlu apa sesuatu sehingga dia ambil statistik di UT. Perlu teknologi informasi Iya. bisa, karena sekarang kan berkembang juga hukum untuk teknologi informasi. Iya, cyber crime. Iya, benar-benar itu juga lagi banyak ya. Cyber law, Oh, misalnya. Oke, nah gitu Tribuners. Jadi kalau misalnya ini lagi kira-kira lagi mau cari-cari ya, kayaknya kurang nih skillnya. Mau nambah lagi boleh lah. Iya, Tadi iya, pilihannya betul. banyak ya jurusannya. Oke, baik. Nah ini karena balik lagi kita ke proses seleksi, ini udah ketahuan ya bagaimana tadi apa yang dibutuhkan seseorang yang harus bisa memenuhi tadi banyak banget kriterianya, apalagi ada tuntutan zaman juga, terus perubahan dari sistem pemerintahan juga ini menjadi tantangan Ya, bagi rektor betul. terpilih nantinya ya Bu ya. Nah terakhir deh mungkin dari Pak Ainun dulu, poin penting gitu ya yang harus di highlight gitu dari para rektor, para bakal calon yang ingin mendaftar, kira-kira seperti apa Prof? Ya ini, jadi jangan puas terhadap UT yang sekarang,
harus punya sesuatu yang baru, Nah. sehingga ada inovasi, ada perkembangan lagi. Ya, jadi kalau kita lihat siklus perguruan tinggi itu kan naik, sebenarnya setiap institusi punya siklus naik, kemudian stabil, kemudian turun. Karena nggak ada inovasi turun, harus ada inovasi. Nah, ya, baik. Dan inovasi itu harus menyangkut hal-hal yang real, yang kemudian bisa bermanfaat bagi masyarakat atau mahasiswa. Itu saya kira itu yang penting. Nah, itu di CV-nya nih inovasinya harus best Ya. of the best, Ya. top of the top ya, Pak Ya. Ainun ya. Ini karena butuh banget nih untuk Ya. semakin membuat nama UT harum dan outcome-nya tadi ya, Prof Ya, ya. Penting betul. di situnya nih di saat-saat Betul. ini ya, Prof. Kalau dari panitia seleksi seperti apa? Ya, selain yang sudah Iya. dipersyaratkan Sweet 17 tadi, tentunya satu hal yang ingin secara pribadi saya melihat ada di calon rektor itu nanti adalah kemampuan kolaborasi. Sebab sejauh pengalaman saya hampir 40 tahun di Universitas Terbuka, itu rasanya tanpa kolaborasi Universitas Terbuka tidak akan bisa jalan sendiri. Sehingga kekuatan UT itu justru ada pada kekuatan kolaborasi kita. Dalam berbagai hal ya, bukan kolaborasi cuma sekedar join program untuk pendidikannya atau kolaborasi penelitian, tapi macam-macam, kolaborasi urusan modul, kolaborasi urusan digital, urusan teknologi, urusan ujian, urusan macam-macam. Untuk UT itu collaboration is needed gitu ya, is essential gitu. Jadi nggak bisa enggak. Jadi tolong nanti calon rektor yang bintang ini istilah saya memancarkan sinarnya tuh bukan cuma ke dalam aja tapi keluar. Nah, itu kolaborasinya. Oke, Ya. baik nih. Jadi kayak ada 3 poin nih yang harus banget dipenuhi para bakal calon peserta rektor gitu. Ada inovasi, ada kolaborasi, dan satu karena UT menjunjung pembelajaran jarak jauh, teknologinya jangan lupa juga. Oke, Betul. 3 poin penting itu bagi para praktisi pendidikan, dosen gitu ya, yang ingin membuat UT semakin berkembang lagi, bisa langsung aja dicek-cek websitenya UT karena di situ proses pendaftaran. Cari rektor UT. Nah, itu dia, cari rektor UT, kita menanti sang bintang. Iya, betul. Oke, kalau gitu terima kasih bincang-bincangnya. Kita Terima kasih. berharap semoga UT Terima kasih. menemukan Ya. bintang yang tepat yang Amin. akan membuat Amin, UT amin, semakin amin. bersinar. Amin. Itu dia perbincangan kita Tribuners terkait dengan seleksi rektor UT untuk periode 2025 hingga 2030. Jadi saat ini Universitas Terbuka sedang mencari bintang, yakni rektor terbaru untuk periode mendatang. Kalau begitu, saya Apvia Konibili pamit undur diri. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.